Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kami nikmat karunia dan hidayahnya sehingga kami dapat mempresentasikan materi ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju ke alam yang terang menderang seperti yang kita rasakan saat ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Anas Arfani SPD MPD dan Bapak Furqon Ali Yusuf SPD MA. Perkenalkan, saya Ningrum Kusum Ahmad dengan NIM 2102016020063. Saya atas nama Siti Fatimah Azahra dengan NIM 2102160202042. Kami akan mempresentasikan materi dengan tema kesehatan kerja. Setiap orang berhak atas kesehatan. Sebuah ungkapan mengatakan health is created in everyday life. Bahwa kesehatan itu dihasilkan dari kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia adalah berada dalam lingkungan di mana manusia hidup sehari-hari, mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Pada usia bayi sampai balita, hampir dikatakan manusia hidup di lingkungan keluarga atau rumah tangga saja. Tetapi, pada usia sekolah sampai mahasiswa, sebagian besar waktu manusia dihabiskan di lingkungan keluarga dan sekolah atau kampus. Sedangkan pada usia dewasa, lepas dari pendidikan manusia, cenderung menghabiskan waktunya di dalam keluarga dan di tempat kerja. Oleh sebab itu, lingkungan kerja mempunyai peranan yang penting dalam membentuk atau mempengaruhi kesehatan. Lingkungan mempunyai risiko yang besar terhadap terjadinya penyakit dan kecelakaan akibat kerja. Maka dari itu, sangat penting untuk memahami kesehatan kerja. Pelaksanaan kesehatan kerja merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat atau lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau terbebas dari kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja suatu perusahaan atau tempat kerja. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang faktor lingkungan kerja pada pasal 3 ayat 1 serta untuk pengawasan kesehatan kerja pada pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 8, pasal 9, pasal 11, pasal 12, dan pasal 14 serta mengacu pada Permenaker nomor 03/Men tahun 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Adapun yang akan kita bahas pada materi kesehatan kerja ini adalah yang pertama ada kesehatan kerja itu sendiri, yang kedua ada kapasitas kerja, beban kerja dan lingkungan kerja, yang ketiga ada strategi upaya kesehatan kerja, yang keempat ada pelayanan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada landasan hukum kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah ilmu yang mendalami hubungan dua arah antara pekerjaan dan kesehatan. Kesehatan kerja atau occupational health merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerja yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja. Kesehatan kerja mempengaruhi manusia dalam hubungannya dengan pekerja dan lingkungan kerjanya, baik secara fisik maupun psikis, yang meliputi metode bekerja, kondisi kerja, dan lingkungan kerja yang mungkin dapat menyebabkan kecelakaan, penyakit, ataupun perubahan dari kesehatan seseorang. Pada hakikatnya, ilmu kesehatan kerja mempelajari dinamika, akibat, dan problematika yang ditimbulkan akibat hubungan interaktif. 3 komponen utama yang mempengaruhi seseorang bila bekerja yaitu 1. Kapasitas kerja yang meliputi status kesehatan kerja, gizi kerja. 2. Beban kerja meliputi fisik maupun mental. 3. Beban tambahan yang berasal dari lingkungan kerja lainnya meliputi bising, panas, debu, parasit, dan lainnya. Bila ketiga komponen tersebut serasi, maka bisa dicapai suatu kesehatan kerja yang optimal. Sebaliknya, bila terdapat ketidakserasian, dapat menimbulkan masalah kesehatan kerja berupa penyakit ataupun kecelakaan akibat kerja
yang ada pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Ilmu kesehatan kerja mendalami masalah hubungan dua arah antara pekerja dengan kesehatan. Ilmu tidak hanya menyangkut hubungan antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan pekerja, tetapi hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuan untuk melakukan tugas yang harus dikerjakan. ILO dan WHO 1995 menyatakan kesehatan kerja bertujuan untuk meningkatkan dan pemeliharaan derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jenis pekerjaan. Pencegahan terhadap gangguan kesehatan pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan. Perlindungan bagi pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan dan penempatan serta pemeliharaan pekerjaan dalam satu lingkungan kerja yang disesuaikan dengan kondisi fisiologi dan psikologis. 2. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja. Kapasitas kerja, beban kerja, dan lingkungan kerja merupakan 3 komponen utama dalam sistem kesehatan kerja, di mana hubungan interaktif dan serasi antara ketiga komponen tersebut akan menghasilkan kesehatan kerja yang baik dan normal. Kapasitas kerja merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya umur, jenis kelamin, antropometri, status kesehatan dan nutrisi, serta kemampuan kerja fisik. Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan seseorang pekerjaan menderita gangguan penyakit akibat bekerja. Kondisi lingkungan kerja yaitu keadaan lingkungan tempat kerja pada saat kerja, misalnya panas, debu, zat kimia, dapat merupakan beban tambahan terhadap beban kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan kerja diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, agar diperoleh produktivitas kerja yang optimal sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja. Strategi upaya kesehatan kerja terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembinaan program yang terbagi menjadi beberapa poin, perluasan jangkauan pelayanan ke seluruh lapisan masyarakat bekerja, formal dan informal melalui sistem Yankes yang sudah berjalan dan potensial peranata sosial yang sudah ada. Peningkatan mutu pelayanan dengan standarisasi, akreditasi, dan SIM atau Asisten Informasi Manajemen. Program K3 dilaksanakan dengan pendekatan advokasi, bina suasana, dan pembayaran. Pengembangan program upaya kesehatan kerja melalui kabupaten atau kota. Poin kedua yaitu pembinaan institusi yang meliputi pengembangan jaringan Yankesja yang meliputi pos UKK, klinik perusahaan, puskesmas, BKKBN atau Balai Kesehatan Kerja Masyarakat, dan rumah sakit. Pengembangan jaringan kerjasama dan penunjang Yankesja baik lintas program maupun lintas sektor. Pelanggaran K3 di tempat kerja yang merupakan wahana utama penerapan program K3, penjelasan peran manajemen dan serikat pekerjaan dalam program K3. Poin ketiga yaitu peningkatan profesionalisme yang meliputi penambahan tenaga ahli K3 di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota, peningkatan kemampuan dan keterampilan K3 petugas kesehatan melalui diklat, pengembangan profesionalisme K3 bekerjasama dengan ikatan profesi terkait. Selanjutnya yang keempat yaitu pelayanan kesehatan kerja yang terdiri atas beberapa poin, yaitu poin pertama,
Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di tempat kerja dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap tenaga kerja yang berdampak positif bagi peningkatan produktivitas kerja. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja. Jenis-jenis pelayanan kesehatan kerja ini meliputi: yang pertama ada pelayanan kesehatan kerja promotif. Nah, pelayanan kesehatan kerja promotif ini ada banyak bagian. Yang pertama itu pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua ada pemeliharaan berat badan yang ideal. Yang ketiga ada perbaikan gizi, menu seimbang, dan pemilihan makanan yang sehat dan aman. Selanjutnya ada pemeliharaan lingkungan kerja yang sehat atau higien dan sanitasi. Selanjutnya ada kegiatan fisik, diantaranya ada olahraga dan kebugaran. Selanjutnya ada konseling berhenti merokok atau nafsa. Lalu koordinasi lintas sektor. Dan yang terakhir ada advokasi. Selanjutnya kita masuk ke pelayanan kesehatan kerja preventif yang meliputi yang pertama, pemeriksaan kesehatan atau awal berkala khusus. Yang kedua ada imunisasi. Yang ketiga ada identifikasi dan pengukuran potensi risiko. Selanjutnya pengendalian bahaya, di mana itu meliputi fisika, kimia, biologi, psikologi, dan ergonomi. Lalu surveillance penyakit akibat kerja atau PAK, penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK, kecelakaan akibat kerja KAK, dan penyakit lainnya. Dan yang terakhir ada monitoring lingkungan kerja. Kita masuk ke pelayanan kesehatan kerja yang ketiga, yaitu pelayanan kesehatan kerja kuratif yang meliputi yang pertama pertolongan pertama pada kasus emergensi, kedua pemeriksaan fisik dan penunjang, ketiga melakukan rujukan, keempat pelayanan diberikan pada pekerja yang sudah mengalami gangguan kesehatan, serta pelayanan diberikan meliputi pengobatan terhadap penyakit umum maupun penyakit akibat kerja. Dan yang terakhir itu terapi penyakit akibat kerja atau PAK dengan terapi kasual atau utama dan terapi sistematis. Yang terakhir pelayanan kesehatan kerja rehabilitatif, di mana pelayanan kesehatan kerja rehabilitatif ini meliputi rehabilitasi medik, latihan dan pendidikan pekerja untuk dapat menggunakan kemampuannya yang masih ada secara maksimal. Dan yang terakhir, penempatan kembali pekerja yang cacat secara selektif sesuai kemampuannya. Selanjutnya kita masuk kepada landasan hukum kesehatan kerja. Di sini, landasan hukum kesehatan kerja ada 9. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Kerja. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ketiga ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang kelima, beberapa keputusan bersama antara Departemen Kesehatan dengan departemen lain yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keenam, PP Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Yang ketujuh, ada Permenkes Republik Indonesia Nomor 986 Tahun 1992 dan Keputusan Dirjen P2M-PL Nomor HK 000644 dan Nomor 00066598 mengenai beberapa aspek persyaratan lingkungan rumah sakit. Yang kedelapan ada SK Menkes Nomor 43 Tahun 1988 tentang cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Dan yang terakhir, landasan hukumnya adalah Konvensi Nomor 155 Tahun 1981. ILO menetapkan kewajiban setiap negara untuk merumuskan atau melaksanakan dan mengevaluasi kebijaksanaan nasionalnya di bidang kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungannya. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan di atas adalah yang pertama, kesehatan kerja
itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.